Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata pelajaran IPS. Hari ini Ustazah Linda akan menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, di sini sudah Ustazah siapkan peta Indonesia. Silakan kalian amati. Ada Medan di sini, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang. Kemudian ada juga kepulauan-kepulauan lain. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama, kita akan belajar tentang peta. Yang kedua, kita akan belajar tentang unsur dan syarat peta. Untuk yang ketiga, kita akan mempelajari letak astronomis Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apakah kalian sudah tahu apa itu peta? Ya, peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Tujuan dan fungsi peta adalah untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil, baik secara detail maupun menyeluruh. Peta juga digunakan untuk melihat dan memahami perbedaan kondisi geografis setiap wilayah. Peta memiliki 8 unsur. Yang pertama, ada yang disebut dengan judul peta. Yang kedua, ada yang disebut dengan tanda arah. 3. Garis astronomis. 4. Inset peta. 5. Simbol. 6. Skala peta. 7. Legenda. Dan yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Peta memiliki 3 syarat. Yang pertama disebut dengan konform. Artinya, bentuk di peta harus sama dengan bentuk di kenyataan sebenarnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan equidistant. Artinya, jarak yang ada di peta harus sama dengan jarak yang ada di lapangan setelah dikalikan dengan skala peta. Yang terakhir, ada yang disebut dengan ekuivalen. Artinya, luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang letak astronomis Indonesia. Apakah kalian sudah tahu apa itu letak astronomis? Ya, letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan pada posisi garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan adanya letak astronomis akan memberikan beberapa dampak terhadap Indonesia. Kita akan membahas 4 dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, dengan adanya letak astronomis akan mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Itu terbukti meskipun di Indonesia sedang musim kemarau, tetapi masih ada hujan. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Yang terakhir, adanya kelembapan udara yang tinggi. Letak astronomis mengakibatkan adanya pembagian waktu. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki 3 pembagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Di antara kesemuanya ini memiliki selisih jam. Waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah memiliki selisih waktu 1 jam. Sedangkan wilayah Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 2 jam. Contoh, di wilayah Indonesia bagian barat menunjukkan pukul 7, berarti di wilayah Indonesia bagian tengah menunjukkan pukul 8. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur akan menunjukkan pukul 9. Wilayah-wilayahnya bisa kalian baca. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis.
Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Di gambar sudah kalian bisa ketahui ya, ada dua benua. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samuderanya ada yang disebut dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, dengan adanya letak geografis akan memberikan dampak terhadap Indonesia. Dampak yang pertama yaitu karena adanya letak geografis, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim panas atau tropis, iklim musim, dan iklim laut. Kemudian, iklim musim terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Ada yang disebut dengan angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian dampak yang terakhir adalah iklim laut. Terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh lautan dan samudera. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Apabila kalian belum paham, boleh kontak Ustazah atau Ustazah Fadila. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.